Assalamualaikum Bu Mezi. Waalaikumsalam Bu Rifa. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching dengan Bapak Ali? Iya benar Bu. Oke, sebelum proses coaching, ini ada sedikit kita obrolkan dulu ya Bu ya. Boleh ya Bu Mezi? Boleh Bu. Baik Bu Mezi, nanti dalam kegiatan coaching Ibu Mezi akan berperan sebagai coach dan Pak Ali akan berperan sebagai coachee. Nah, nanti saya akan mengamati Ibu Mezi dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian demonstrasi kontekstual. Dan saya akan mengamati langkah-langkah coaching yang akan Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian saya akan mengamati apakah Ibu Mezi akan memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan. Dengan memberikan pertanyaan berbobot tersebut, nanti saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coachee apakah saya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu tersebut. Dan jangan sampai lupa ya Bu Mezi, nanti harus sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach dan yang sesuai dengan prinsip coaching. Diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan kompetensi. Nah, sebelum dilaksanakan observasi, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Mezi. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke, pertanyaan pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Mezi kembangkan saat proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada yang 3 tadi. Kompetensi dari kemitraan, terus kreativitas dan bagaimana mengajukan pertanyaan supaya potensi coachee lebih lebih maksimal dan lebih mendalam. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching yang ada ya Bu ya, dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Nah, di antara ketiga itu mana Bu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi tersebut? Lebih kepada pertanyaannya yang lebih terbuka, lebih berbobot. Oke. Jadi yang Ibu kembangkan nanti kompetensinya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya. Kemudian indikator apa nih Bu yang ingin Ibu capai dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh itu seperti apa ya? Indikatornya lebih kepada saya lebih kepada memiliki rencana aksi untuk coaching supaya semuanya terlaksana dengan baik dan bisa diatasi solusinya. Baik, jadi indikator ketercapaian Ibu Mezi nanti akan melihat apakah si coachingnya sudah bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapi ya Bu ya, dan juga memiliki rencana aksi bagaimana nanti solusinya ke depannya, begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan nanti Ibu akan melakukan proses coaching. Terima kasih juga atas kegiatan observasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mezi, Bagaimana kabarnya sekarang hari ini Pak Ali? alhamdulillah kabar baik Bu Mezi. Bu Mezi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Ali. Ngomong-ngomong, ada yang mau Pak Ali bicarakan nih? Iya Bu Mezi, saya mau sedikit bercerita tentang sharing-sharing gitulah Bu Mezi. Baik Pak Ali, mungkin sekitar beberapa menit kita bicarakan.
Iya Bu Mezi. Begini Bu Mezi. Jadi sebetulnya saya sekarang ada masalah sih terkait pada pembelajaran matematika di kelas saya. Jadi saya kan mengajar di kelas 6 Bu Mezi. Jadi masih ada sebagian siswa saya itu Bu Mezi yang belum paham betul tentang konsep operasi hitung Bu Mezi. Inilah yang membuat sebagian siswa saya itu takut terhadap pelajaran matematika, sehingga saking takutnya Bu Mezi nilai mereka itu menjadi kurang Bu Mezi. Nah ini yang masih terngiang-ngiang di kepala Bapak, bagaimana mencari solusinya itu Bu Mezi. Oh begitu Pak. Nah dari cerita Bapak tadi anak murid Bapak takut atau rendah nilainya di dalam pelajaran matematik. Kira-kira mengapa demikian Pak? Sehingga anak Bapak itu takut pelajaran Bapak dan nilainya rendah. Ya itulah Bu Mezi. Jadi siswa-siswa saya ini kalau sudah mulai pelajaran matematika Bu Mezi sudah takut duluan ya Bu Mezi. Katanya pelajaran matematika itu sangat sulit bagi mereka. Jadi mungkin menurut saya Bu Mezi, metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini salah. Saya juga menggunakan metode yang klasikal Bu Mezi, ceramah gitu. Sehingga murid-murid saya itu dia hanya sekedar mendengarkan pasif gitu. Jadi apa yang Bapak harapkan dari masalah tersebut? Ya Bu Mezi, jadi harapan saya setelah saya ngobrol-ngobrol ini Bu Mezi, saya sih berharap dapat menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi di kelas ini. Jadi murid-murid saya itu dia sudah tidak lagi dengan pelajaran matematika. Kemudian saya juga ingin pembelajaran matematika itu menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan seperti pelajaran-pelajaran lain. Sehingga dengan pelajaran yang menyenangkan tadi itu Mezi, anak-anak nilainya bisa bagus gitu. Oh begitu ya Pak. Berarti Bapak ingin mencari solusi supaya murid-murid Bapak menyukai pelajaran matematik dan nilainya tidak rendah lagi. Nah dari masalah tersebut, nah dari solusinya sehingga Bapak harus menyediakan media atau metodenya. Iya, benar. Apa yang harus Bapak lakukan? Jadi selama ini Bu Mezi, kalau media pembelajaran yang biasa saya gunakan itu hanya sekedar buku teks yang ada di sekolah gitu. Kemudian metode pembelajaran pun masih memakai metode-metode lama, yaitu seringnya kalau pelajaran matematika itu saya hanya menceramai anak-anak gitu, sehingga anak-anak itu ya istilahnya kurang masuk gitu pelajaran yang saya kasih gitu. Oke, dari pelajaran matematika itu materi apa kira-kira yang Bapak berikan? Ya untuk materi yang saya ajarkan pada waktu itu Mezi, operasi hitung bilangan bulat Mezi. Di situ kan ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian ada perkalian, ada pembagian. Jadi setiap soal operasi hitung yang saya berikan Mezi, mereka nampaknya masih kesulitan dalam memahami konsep operasi hitung dulu Mezi. Jadi sehingga dengan tidak paham itu murid-murid jadi istilahnya tidak suka lagi terhadap pelajaran matematika itu. Oke, baik dari masalah itu, terus menurut Bapak anak-anak yang bagaimana yang menyukai pelajaran matematika dan bisa memahami pelajaran tersebut? Jadi bagaimana ya Bu Maji? Jadi menurut saya sih Bu Maji, murid-murid yang suka matematika sih murid-murid yang
waktu belajar matematika dia sangat antusias, ya. Kemudian fokus saat pembelajaran matematika itu. Kemudian mereka aktif dan nyambung dengan saya kalau setiap saya kasih soal itu. Jadi untuk pemahaman materi dan konsep saya melihat dari seberapa besar mereka dapat menjawab soal-soal yang saya berikan itu. Oke, kalau begitu dari murid-murid Bapak tersebut yang bisa memahami, yang kurang memahami, kira-kira Bapak memberikan level berapa kepada murid Bapak tersebut? Kalau saya amati sih Bu Mezi dari pembelajaran yang telah saya lakukan, mereka itu masih rata-rata ada di level 4 Bu Mezi. Memang ada sih beberapa anak yang antusias, fokus dan dapat menjawab soal yang saya berikan. Tapi menurut saya sih masih berada di level 4 Bu Mezi. Dari menurut Bapak nih level 4, kenapa Bapak bisa memberikan mereka level 4? Oke, jadi karena menurut saya Bu Mezi di level 4 itu mereka, kalau saya amati, jadi mereka sekitar level 4 itulah yang bisa mereka capai gitu. Oke, jadi kalau level 7 untuk menyukai matematika dan memahami matematika sampai level 10 mereka kurang ya, Masih kurang kurang ya. Pak ya. Nah, kalau begitu bagaimana supaya Bapak bisa memberikan antusias supaya mereka lebih giat lagi dalam belajar dengan media atau metode yang bervariasi dengan menghubungkan materi Iya, dalam Pak. kehidupan nyata, terus dalam kehidupan sehari-hari dalam pelajaran matematika itu. Ya Bu Mei, jadi menurut saya Bu Mei, saya pada pelajaran matematika ini saya akan mencari referensi video. Baiklah Bu Mezi, setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu yang sudah dilakukan dengan Pak Ali, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Dari pengamatan saya tadi, dalam kegiatan coaching antara Ibu dengan Bapak Ali, itu pertama itu coachingnya sudah memenuhi kriteria sesuai dengan alur Tirta, yang mana di situ ada memuat tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab ya. Kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach? Itu apa ya Bu? Saya bisa menggali lebih dalam lagi apa yang dirasakan oleh si coaching, sehingga semua permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan saya itu dapat terjawab. Di sini sedikit saran dari saya supaya kompetensi yang sudah dimiliki oleh coach maupun sebagai coaching itu terus ditingkatkan lagi dengan melakukan berbagai praktik coaching yang berkelanjutan dan konsisten dengan rencana yang sudah dibuat. Hal ini nanti tentunya akan lebih membantu ya Bu ya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah terakhir Bu, pertanyaan saya itu sebagai coach, apa yang Ibu dapatkan hasil dari kegiatan coaching kita hari ini? Saya bisa mengetahui bagaimana posisi coaching dan bagaimana posisi coach. Baiklah, baiklah Bu Mezi, terima kasih. Mungkin saya rasa cukup untuk kegiatan kita hari ini. Apakah masih ada yang Ibu tanyakan kepada saya terkait kegiatan kita hari ini? Tidak Bu, terima kasih
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilik.